Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nawina ta'alum wa ta'lim, tazakkur wa tazkir, wa nafa wal intifa, wal ifadata wal istifadah, al hasanah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah, wa du'a ilal huda wa dalat al khair. Wabtiga ya hajila wa kurbi ya fatawi alim, ya fatawi alim, ya fatawi alim. Rekan-rekan, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menghabiskan, insya Allah, eh, khataman kitab yang berkaitan dengan Qawaidul Imla. Liqa atau pertemuan yang ke-9. Sebenarnya ini adalah ikhtisar atau kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada liqaat atau pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Makanya di sini belum menyebutkan tentang berapa bentuk atau berapa catatan lah yang disebutkan oleh musannif yang berkaitan dengan penulisan hamzah atau alif. Al-hamzatul awalul kalimah hakikatan hukman. Hamzah yang berada di awal kalimat. Hamzahnya itu adalah hakikat, yaitu benar-benar hamzah berada di awal kalimat, atau hukman itu diawali dengan huruf lam yang tentunya ketika disandingkan dengan alif lam itu juga termasuk kategori di awal kalimat. Contohnya ini adalah amaro, umiro, imaratan, iman, akhun, utun, al-ubbah, al-ikhwah, atau al-ijlal, la-as'ayanna. Nah ini dia. Diawali dengan huruf lam. La-akrimanna, la-ukrimanna, la-annaka, la-antas sadiku, a-akhruj, a-asjud, Sa'aqra'u, sa'akhruju, wa innaka akhi, wa innaka sadi. Hamzah yang ini yang ditulis yang kita lihat contohnya di awal kalimat. Tursamu hamzatul qat'i fi awalil kalimati alifan. Tuh hamzatul qat'i itu ketika di awal kalimat hamzahnya itu disebutkan atau diucapkan. Bagaimana bentuk tulisannya? Dengan huruf alif. Ma'awad'i alamatul qat'i dan menulis tanda hamzah kecil di atas alif. Fi halatil fathi dan dom, baik dia berharokat fathah atau dhammah. Watah taha ketika berharokat kasrah. Lalu yang kedua, kategori yang kedua itu adalah ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnamun, umruun, imraatun, isnani, isnatani, atau sama al-asmaul asyarah. Semuanya ini yang kita sebutkan ini adalah disebut dengan apa namanya 10 isim. Uktub, udkhul, ibham, intalaqa, intaliq, intilaqan, istakhraja, istakhrij, istikhrajan. Ini semua yang kita baca sebelumnya adalah dinamakan tursamu hamzatul wasli, dinamakan hamzah wasal, yang dimana begitu juga ditulis dengan huruf alif bil asmail asyarah pada isim yang 10, atau pada amru sulasi seperti uktub, atau khumasi seperti intaliq amrnya, atau sudasi seperti istakhrij.
atau madi eh, wal khumasi wasudasi wa masdarahuma, atau pada fi'il madi seperti intalaqa, fi'il madi khumasi. Lalu fi'il madinya sudasi istakhraja, dan masdarnya intalaqa yaitu intilaqan, dan sudasi masdarnya adalah istikhrajan. Nah, semuanya ini ditulis dengan huruf alif. Wa yustahsanu wad'u alamatil wasli, itu seperti huruf shad yang tidak ada perutnya, yaitu kepalanya aja yang di sini. Contohnya ditulis di atasnya. Walamani amin wad'il harakati faqat fawqal alif. Fawqal alif. Iza kanat fathah. Iza kanat ay, Iza kanat fathah. Itu iza kanat apa namanya itu? Alifnya itu berharokat fathah. Fathatan au dhammatan wa tahtaha idza kanat kasratan. Ini itu ditulis bisa ditaruh huruf seperti uktub, nanti ditulis huruf uh, harokat dhammah pada kalimat uktub, atau aktubu dengan harokat dhammah. Afwan, itu fi'il madi aku masih berarti antalik, intalaqa itu, intalaqa. Lalu selanjutnya itu adalah al-hamzatu fi wasatil kalimat, itu hawastul kalimat, hamzah ketika berada di pertengahan kata. Yang pertama itu adalah ya'muru. Di pertengahan kata hamzah bagaimana penulisannya? Ya'muru, amara, malja'an, mansya'an, ta'azzaba, yang bermakna apa namanya itu? Sora kazib. Malja'an kan tempat kembali, sama dengan mansya'an. Ta'azzaba ini seperti dia seperti buas lah, seperti serigala. Sa'al juga contohnya, itu banyak soal. Sa'al, tabawwa'aha, tempat kembali atau dilemparkan. Tempat qara'a, qara'a, lam yaqra'a, yaqra'ani. Ini hamzah ini adalah hamzatus sakinah. Ini kategorinya ini ada yang hilang di sini tulisan. Tapi maknanya itu adalah al hamzatus sakinah, hamzah yang berbaris berharokah sukun, awil mabtuha atau dia berbaris atas seperti amarah, atau musyaddadah seperti taza'abah, bada mabtuhin yang diawali dengan harokat fathah seperti ya'muru, yaitu huruf ya-nya itu berbaris atas. Lalu amara juga berbaris atas sebelumnya. Taza'aba huruf zalnya itu berbaris atas sebelum hamzah. Walau musyaddadah taza'aba tursamu alifan. Bagaimana bentuknya? Ditulis dengan huruf alif. Lalu contoh yang kedua adalah yas'alu, tas'alu, daf'anu, juz'ahu, juz'aini, mas'alah. Al-hamzatul mabtuhah ini keterangannya. Al-hamzatul mabtuhah seperti yas'alu berbaris atas. Hamzanya yas'alu. Yang diawali dengan huruf sakin. Yaitu diawali dengan apa namanya? Sin, yas'al. Sinnya itu berharokat sukun. Walaysa ba'daha aliful musanna, dan tidak
setelahnya itu tidak ada alif musanna. Yas'alani au aliful walaysa ba'daha alif al musanna. Au aliful mubdalah min tanwin tursamu alifan, seperti kata juz'an. Nah ini dia. Seperti aliful musanna afwan hal hamzatul maftuha ba'da sakit walaysa ba'daha aliful musanna. Ini berada di awal, di pertengahan kata. Hmm. Contohnya kan di sini juga aliful mubdalahnya memang ada beberapa pendapat yang dimana penulisannya itu adalah contohnya juz'an. Ini di aliful mubdalah minat tamim. Juz'an. Setelah hamzahnya itu dia tidak ditulis dengan huruf alif, tetapi hamzahnya itu adalah hamzah kecil atau hamzah terpisah. Nah, setelah hamzahnya itu ada huruf alif. Ada juga yang meniadakan, ada juga yang tidak meniadakan. Hakaza. Ada 3 mazhab kalau tidak salah dalam hal itu. Kalau tas'al kan asalnya itu sa'ala, su'alan, wa tas'alan itu masdar daripada sa'ala, su'alan, wa tas'alan. Hakaza. Dan tidak ada setelahnya itu huruf atau aliful musanna. Ada kalimat apa namanya, yang disebutkan pada poin nomor 2. Lalu poin nomor 3-nya ini adalah arus, arusun, abusun. Itu jamak daripada ras, ruus. Tafaul, tadaul, juz'uhu, sama'uhu, haula'i. Rusimat wawan li'annaha madmumah. Bagaimana? Karena ditulis dengan huruf waw yang di atasnya hamzah kecil. Karena hamzahnya itu berbaris dhammah. Ba'da sakin yang diawali dengan huruf yang berharokah sukun. Li'annaha madmumatun ba'da sakinin. Garawawin au ya'in. Selain daripada wawu atau ya, wali sabadah wawu madin. Wawu madin. Dan tidak setelahnya itu adalah huruf mad. Nah, eh, contohnya kan kata tidak ada setelahnya pada wawu mad. Seperti contoh ar-usun, abus atau tafaul. Ini berbentuk apa namanya? Tafaul itu optimisme. Abus itu artinya kapak. Tadaul berkurang atau jatuh lah maknanya. Haulai. Nah, ini semuanya itu ditulis dengan huruf wawu. Nah, tapi kalau dia nanti itu akan dijelaskan setelahnya. Dan tidak setelahnya itu adalah wawu mad. Hmm.
Karena kalau dia itu nanti akan ada cara penulisan setelahnya ketika dia ada wawu mad. Seperti puus, puusun itu wawu mad itu. Setelah apus misalnya, ini jamak. Ruusun, puusun itu wawu mad itu. Lalu cara penulisannya itu ya bukan dengan menggunakan huruf wawu di sana, tapi dia bisa di ditursam dengan huruf apa namanya? Disambung gitu, misalnya penulisannya itu. Nanti akan disambung. Nanti akan datang penjelasan setelahnya. Yamla'u. Nah, ini dia. Yamla'uhu, yarza'uhu, yashna'uhu. Yarza'uh bermakna yusibuhu mendapatkan. Yarza'uhu mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan cobaan. Yashna'uhu dia tidak suka. Yaqra'uhu baca. Yakla'ukum itu menjaga. Yarza'ukum yar yarza'ukum aul kiya dzikr alaihi aul kiya dzikr alaihi atau alaihi dzikr. Bagaimana bentuk tulisannya? Tursa muwawan li'anna hamad umah. Nah, ini juga ditulis dengan huruf karena dia itu berharakah dhammah. Dhammah itu yang diawali dengan huruf fathah. Kalau yang sebelumnya itu kan dia itu arus itu diawali dengan sukun. Tapi kalau ini diawali dengan huruf fathah. Walau qabla al-wawil jam'i wa hiya mutarif 'alal alif. Dan tidak juga di sebelumnya itu diawali dengan huruf baris wawu jamak. Yarza'u wa hiya al-mutatarrifah 'alal alif. Amal waqi'ah nanti ada ta'liqan di sana. Ka amal waqi'ah baina wawaini nahwa ulun fa innahuma tursamu mufradah. Kalau dia wa amalati qabla wawil jami wa ya mutatarrif ala alif nahu qara'u. Ini dia. Qara'u. Itu setelahnya itu adalah huruf jamak berarti alif yang mutatarrifah. Itu wawu jamak itu menunjukkan bahwa dia itu adalah wawunya itu wawu jamak seperti qara'u, ja'u. Nah, hamzahnya itu adalah ditulis dengan mufradah. Lalu ada setelahnya itu adalah wawu jamak. Kemudian untuk membedakannya itu adalah antara asli dengan jamak ditulis dengan alif mutatarrifah. Itu untuk beda. Atau yang ditulis setelah huruf wawu jamak itu. Setelahnya itu adalah ju'juan, ju'juan, lu'lu'an, lu'luq, yu'akhaz, mu'akhazah, su'al, jamu sa'il, wa qad wada'ta atau wadu'ta, wada' wadu'at ya, bukan wadu'ta, wadu'at bersinar atau bersih, bersih. Yaudu'ani, yaudu'una, tumina, rusimat wawan li'anna qad damma ma qablaha. Kenapa ditulis wawu? Karena dia awalnya itu diawali dengan berbaris dhammah. Sama dengan sebelumnya, tapi kalau yang ini dhammah, yang sebelumnya itu adalah fathah, yang sebelumnya lagi adalah sukun. Ya ghairu wawin musyaddah dan bukan wawu musyaddadah. Ya. Wahia ghairu maqsuh dan tidak berbaris bawah. Daub. Nah, poin yang keenam itu adalah daubun, daulun. Mana daub itu jadun mujtahid. Orang yang bersungguh-sungguh. Daulun bermakna mukhatir, mukhadi, tertipu atau orang yang menipu. Ru'us, nah ini dia. Ada wawu mad ini setelah apa namanya itu hamzah. Jadinya hamzahnya itu ditulis mufradah, lalu setelahnya itu ada wawu jamak. Rusimat mufradatan.
tibqan liqaidati, ditulis mufradah tibqan sesuai dengan kaidah kullu hamzatin. Ketika ada hamzah nuwali ya harfu mad dan setelahnya itu ada huruf mad, suratiha tuhzab. Nah, itu ditulis dengan huruf hamzah mufradah gitu. Lalu setelahnya itu adalah wawu mad. Ila idza amkana wa salama qabla bima ba'daha kama fi kalimatil akhirataini fa inna tursamu ala nibrah. Ala nibrah. Kecuali apabila bisa disambungkan antara huruf sebelumnya. Bisa ditulis seperti pada contoh kausin. Huruf hamzah bisa bersambung dengan huruf kaf. Ya. Lalu iya, mana mau nabrah di sana itu? Nabrah di sana itu yang dimana hurufnya bisa dia bersambung dengan huruf sebelumnya atau dia bisa beriktimat, bersandar kepada huruf sebelumnya. Yang ketujuh itu adalah saima. Ini dia. Ya baisa, malaihi, nabaihim, malaihim, tatawaddaina. Baisa bermakna syadid. Saima baisa malaihi atau mil'ihi, nabihi malaihim, tatawaddaina, tawdaina, tawduina, yarta'i, taqra'ina, lam taqra'i, yauma izin, hina izin, sa'ata izin, ainna. Bagaimana bentuk penulisannya? Rusimat ya'an li'annaha maqsurah, ditulis dengan huruf ya karena hamzahnya itu berharokah kasrah. Ba'da mutaharrikin mutlaqan, yang dimana diawali sebelumnya itu huruf yang mutaharrik yang berharokah fathah. Wal kasratu aqwal harokat. Kenapa? Karena ya ini ditulis dengan huruf ya sesuai dengan harokat kasrah, dan kasrah itu identik dengan huruf ya. Lalu shaimun, qaimun, wudu'ihi, juz'ihi, jazaihi, juz'iyun, as'ilatun. Nah, ini ditulis rusimat ya'an li'annaha maksuratan, li'annaha maksuratun. Kenapa ditulis huruf ya? Karena dia itu qaim. Hamzahnya itu juga berbaris kasrah. Tetapi bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya itu diawali dengan huruf berharokah, yang di ini diawali dengan huruf sakin, sahih atau mu'tal. Baik dia saim itu adalah mu'tal, atau juz'i itu sakin yang sahih, itu bukan mu'tal. Barita burita, terlepas, dilepaskan. I'tazara itu menggunakan kain. I'tizaran, i'tamanahu, i'timanan, i'taminhu, aman gitu. Bagaimana bentuk penulisan juga sama di rusimatnyaan, karena di berharokah sukun dan diawali dengan huruf kasrah. I'timan, bukan i'tizar. Barita awali dengan huruf kasrah. I'tazarah juga diawali dengan huruf kasrah walaupun dia tidak ditulis, tapi ini dengan hamzatul wasl. Rusimat alifan Pak Tazar. Lalu poin yang ke-10, itu poin yang ke-9 tadi. Poin yang ke-10 itu adalah Pak Tazara, Pak Tizarun, wa Pak Tazir, wa Taman, wa Tamin. Rusimat alifan lidukhulil fa. Nah, bagaimana ditulis? Kenapa ditulis alif? Karena diawali dengan huruf fa atau waw. Pak Tazara. Yang sebelumnya itu tidak diawali, berarti ditulis dengan huruf ya.
Mal amni labsi. Nah, syarat aman daripada kemiripan dengan kata-kata yang lain. Wa asbahat sakinah ba'da maftuhah. Ada di poin juga nomor 1 nanti ketika dia iltibas gitu antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Summa tazara summa taminhu rusimat ya'an bi annaha sakinah ba'dal kasri wal labs ma'mun aidan sabaqa. Dan apa namanya itu juga terjaga daripada iltibas. Sebab ada nanti hurufnya di sini. Contohnya Pak Tama ini. Ini dia akan menjelaskan poin nomor 10 dan poin nomor 11. Contohnya yang 12 ini. Pak Tama yaitu bermakna fakta yaitu mengikuti. Huruf simad hamzah ya'an. Hamzahnya ini ditulis dengan huruf ya. Sebab apa? Karena ada kemiripan dengan atamma. Kalau ini yang awalnya kan ada huruf pak di sini. Yang di sini. Pak Tama ini. Rusimad hamzah ya'an li'alla taltabisu. Li'alla agar tidak ada kemiripan dengan atamma. Walau rusimad alifan. Kalau dia akan ditulis, karena kan diawali dengan hupa yang pada hakikatnya sebenarnya hamzahnya itu ditulis dengan huruf alif karena dia bersambung dengan pa. Tapi ini ditulis dengan huruf ya karena ada kemiripan dengan atamma yang bermakna kalau pak tamah berasal dari kata iktimam. Hmm, iktimam, sahih. Tapi kalau yang apa namanya atamma di atamma berasal kata kata itmam yaitu menyempurnakan. Ini iktimam. Fatamma berasal dari kalimat iktimam. Jika ditulis dengan huruf alif dia akan mirip dengan kata itmam itu yang asalnya itulah atamma bermakna itmam. Ri'atun itu udun tanafusi seperti paru-paru. Sayyi'ah, tari'ah, nasyi'una, burri'ah, yuhayyi'anihi, mi'ah, mi'una, jam'un mi'ah. Li'alla rusiman hamzah. Bagaimana penulis hamzahnya itu dengan huruf ya? Karena likas rima qabla diawali dengan huruf kasrah. Ingat identik yaitu dengan berbaris kasrah. Ketika hamzah berbaris kasrah atau diawali dengan kasrah. Bisarfin nazar an harakatihiyya yang dimana tidak kita melihat harokat hamzah itu adalah berbaris atas kah gitu kan atau baris dhammah kah seperti nasyiuna atau baris fathah kah seperti ri'ah atau baris kasrah kah seperti burri anak buri itu baris fathah dia kasrah iya fathah wal kasratu aqwal harakat ta'siran karena kasrahnya ini adalah karena identik dengan huruf ya, ya ketika ada kasrah setelahnya huruf ya kaza wa inna mazidatil alif fi ma mi'ah kenapa tetapi dalam kata mi'ah itu ditulis huruf alif setelah mim di sini nih karena uh, karena apa wa inna mazidatil fi mi'ah ditulisnya atau ditulisnya huruf alif setelah mi'ah man an iltibasi bilafzi minhu karena ada kemiripan dengan lafaz minhu ka
Lu tidak ditulis dengan huruf alif. Al-kasratul istimal. Al-kasiratul istimal karena banyak sekali penggunaannya minggu ini. Kemudian poin yang ke-14 ada tasa'ala, tatadha'ala, aba'ah, mula'ah, rida'aini, juz'aini, ra'a, sya'ahu, bimana sabaqahu. Itu dia berkontestasi atau dia mendahulunya. Sya'a bimana aradah itu masyiah kehendak. Rada'ana tasa'ala bertanya. Tadha'ala nanti dia menjatuhkan ya. Aba'a itu menggunakan abaya. Mula'ah, rida'aini, juz'aini. Bagaimana harus simatmu peradatan liuqiha mabtuhatan ba'da alif. Karena setelahnya itu adalah huruf berharokah fathah. Afwan. Rusimat mubradatan. Kenapa ditulis mubradah? Ya salah. Liuqiha mabtuhatan ba'dal alif. Karena harokatnya ini harokat hamzah berharokat kasrah yang namanya berharokat fathah. Yang namanya fathahnya ini identik dengan huruf alif. Yang sebelumnya diawali dengan huruf alif. Asbaghu du'ahu dau'uhu syadid. Warnanya sangat terang. Dia menyempurnakan wudhunya. As-su'a itu sayyi'ah. As-sawa'u al-khallatul qabihah. Khallatul qabihah mana sawa'ah. Khal juga yang sangat kecut ya. Daw'ani intabawuka. Tabawa al-makan itu dia turun atau dikembalikan ke tempat itu. Tabawu. Bagaimana penulisan juga seperti ini? Rusima berodatan. Sah liuqu'i matuhatan au madmubatan ba'da wawin sakin. Tetap di baris yang dimana dia itu di mufradatan liuqu'i maftuhatan au madmumatan atau dia berharakah dhammah pada wawin sakin setelah yang diawali dengan huruf wawu yang berharakah sukun seperti sau'an, su'a, dau'an itu juga fathah yang diawali dengan wawu sakin. Juz'an, juz'ani syai'an, syai'ani fi'an. Ini dia nih. Juz'an, juz'ani syai'an, syai'ani fi'an, fai'ani. Tursamu mufradatan liuqu'iha maftuhatan ba'da sahih sakin. Wa qabla al-alif at-tanwin kama fil kalimatil ula atau qabla al-alif al-musannah kama fil kalimatil thaniyah. Illa idza amkana wasala ma qablaha bima ba'da fa inna tursamu ala nabratin kama fi bagiyatil amsilah. Ini juga ditulis dengan mufradah karena dia berharokat fathah yang diawali dengan huruf yang huruf yang sukun atau yang huruf mati. Dan setelahnya itu adalah wa qablal alif tanwin. Kama fil kalimatil ula seperti juz'an. Itu alif dan di awalnya itu huruf tanwin. Hamzah itu bertanwin. Au qablal alifil musanna. Yang dimana syai'an contohnya. Itu dia musanna. Syai'ani. Kama kalimat tsaniyah pada kalimat yang kedua itu juz'ani. Juz'ani. Au qablal alifil musanna kama fi kalimat tsaniyah. Itu juz'an. Illa idza amkana waslu. Illa idza amkana wasl. Apabila bisa disambung maksudnya. Wasalama qablaha. Menyambung sebelumnya. Illa iza amkanal wasl.
ma qablaha bima ba'daha. Illa iza amkana waslu ma qablaha bima ba'daha. Fa innaha tursamu ala nabrah. Tetapi kalau bisa ditulis seperti pian, paian gitu, afwan. Syai'an itu berarti huruf yang sebelumnya itu menarik penulisan hamzah. Hamzah yang awalnya mufradah tetapi diawali dengan huruf yang bisa bersandar pada huruf sebelum hamzah itu. Contohnya syai'an. Ini hurufnya bisa disandarkan. Ini. Atau bai'an. Ini. Atau syai'an. Jadinya bisa disambung hurufnya. Dan hamzah itu sesuai dengan huruf yang sebelumnya. Huruf penyambung. Huruf ya itulah. Mar'usun mau'udatun da'ubun wa'ulun mubalaghatun min wa'ala. Bimana laji'ah tempat kembali. Malja' itu tempat kembali. Qara'u itu jamak daripada quru. Iddah bagi orang haid. Mar'us mau'udah. Nar'us rus. Yang memiliki otak lah kepala. Mau'udah yang ditanam ini. Kita lihat nanti contoh. Terus simat mufradatan liwuqu'iha bagaimana juga sama. Qabla al-wawil maddi yang dimana mar'us itu ditulis dengan mufradah yang dimana setelahnya itu ada wawu mad. Itu hamzahnya itu terletak sebelum wawu mad. Fi kalimatin ala wazni maf'ul atau fa'ul kayak da'ubun maf'ulu mau'udah. Sama fil kalimatil arba'atil ula mar'usu mau'udah da'ubun wa ulun ini sigahnya itu maf'ul atau fa'ul. Waliuquiha madmumatan ba'da tawassuti tattari faqad kanat qabla tawassuti marsumah ala alifin kama fi qara'a wa qara'u aw mufradatan kama fi ja'a wa ja'a. Hmm. Waliuquiha madmumah ini juga ditulis dengan huruf wawu, yaitu di apaan dia itu berharakah dhammah juga. Waqad kana qabla tawassuti marsum alal alif yang awalnya sebelum berada di pertengahan kalimat dia ditulis menjadi huruf alif qara'a. Tapi ketika dia itu madmumah karena sebab dia itu menjadi jamak qara'u atau mufradatan ja'a kemudian menjadi jamak ja'u kayak gitu. Mereka datang dalam sigoh jamak lah. Dalam bentuknya jamak fil madi tapi belum bentuknya jamak. Yang ke-18 adalah mas'ulun, masy'umun, sa'ulun, qaulun. Sa'ul warna kasir soal. Ini ya. Mar'usun. Dan tadi mau'udatun da'ubun. Mubalaghah ghairu zalik. Mas'ulun mas'umun. Ini yang tadi ya. Qabla wawi madin fi kalimati ala wazin maf'ul au fa'ul seperti mar'usu mau'udatun da'ubun. Kama fil kalimati arba'atil ula. Waliuku Ahmad mumatam ada tawasuti hutari wa karkana qabla tawasuti marsumah ala alifin. Seperti contoh qara'a menjadi qara'u. Itu mufradah yang awalnya itu berbaris dengan huruf alif karena dia fathah. Kemudian menjadi qara'u karena dia itu bentuknya jamak atau ja'a ja'u hakadha. Mas'ulun masy'umun sa'ulun fa'ulun kana haqquha itu jami'uha antur sama mufradatun. Uh, layak sih ditulis dengan huruf hamzah mufrad sendiri. Binaan al-qaidah sabiqah sedang kaidah sebelumnya wa innama apa? Rusimat
ala nabroh. Kenapa ditulis seperti ala nabroh? Yaitu disandarkan kepada huruf sebelumnya. Masy'umun, shin, mash. Kalau kita lihat dalam penulisannya masy'umun itu kan shinnya itu terputus daripada hamzah ini. Masy'um kayak gitu. Li'anna amkana waslu ma qablaha bima ba'dah, karena dimungkinkan hamzah itu disandarkan dengan kata atau huruf sebelumnya. Hay'atun bi'atun jai'al bermakna ad-dabu gitu. Kabiratul ra's. Kepalanya besar. Yai'as syai'uka. Syai'uka kehendakmu. Syai'uhu kehendaknya. Bai'ahu barangnya. Baik barang temuan kan. Rusibat hamzatu ala nabrah. Lukuih masbuqatan bia'in sakinan. Jadinya juga di apa namanya itu disambungkan huruf hamzah mufradnya dengan huruf sebelumnya. Kenapa diawali dengan ya, dengan huruf ya yang berharokah sukun atau bukan berharokah yang sukun. Wa amkanal waslu ma qablaha bima ba'daha. Alhamzatu akhirul kalimat, insyaallah kita akan jelaskan pada sesi yang selanjutnya. Allah Ta'ala.